Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Nuryansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian praktek geografi tentang atmosfer dan cuaca dan iklim. Nah, yang pertama-tama adalah pengertian atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer sendiri dari berbagai macam gas. Semakin tinggi, maka lapisan udara semakin tipis dan semakin kering. Susunan udara terdiri dari nitrogen 78,0,8%, oksigen 21%, dan karbon dioksida 0,03%. Lalu ada lapisan-lapisan atmosfernya, yaitu troposfer. Ciri-cirinya ialah lapisan atmosfer paling bawah, tempat terjadinya peristiwa cuaca. Suhu semakin ke atas semakin turun. Ketinggian 0,8 km di daerah kutub dan ketinggian 0-16 km di daerah khatulistiwa. Dan yang kedua adalah stratosfer. Ciri-cirinya lapisan atmosfer di atas troposfer, tempat konsentrasi ozon sebagai penyaringan sinar ultraviolet. Semakin ke atas semakin turun, ketinggian 16-55 km. Dan yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer ciri-cirinya adalah tempat terbakarnya benda-benda ruang angkasa seperti meteor. Yang kedua, adanya penurunan suhu hingga minus 100 derajat Celcius dan ketinggiannya 55 sampai 85 km. Dan yang keempat ada termosfer. Termosfer ciri-cirinya tempat terjadinya ionisasi. Terdapat lapisan ionosfer yang berfungsi dalam perambatan gelombang radio. Semakin ke atas suhu semakin tinggi, ketinggian di atas 85 km. Dan yang terakhir ada ekosfer. Ialah lapisan terluar atmosfer dan memiliki pengaruh gaya gravitasi yang sangat kecil. Lalu C. Cuaca dan iklim. Perbedaan cuaca dan iklim ialah kalau cuaca wilayahnya sempit, sedangkan iklim wilayahnya luas. Dan kalau cuaca waktunya singkat, sedangkan iklim waktunya lama. Terus kalau cuaca juga rata-rata singkat, kalau iklim rata-ratanya lama. Cuaca kondisi mudah berubah gitu loh. Cuacanya kondisi mudah berubah, sedangkan iklim kondisinya relatif stabil. Dan D. Unsur-unsur cuaca dan iklim. 1. Suhu udara. Suhu udara merupakan keadaan panas yang disebabkan oleh pemanasan matahari. Macam-macam pemanasan matahari ialah ada dua, pemanasan langsung dan pemanasan tidak langsung. Pemanasan langsung ialah refleksi. Refleksi adalah pemanasan matahari terhadap udara tetapi dipantulkan kembali ke angkasa. Yang kedua adalah absorpsi adalah penyerapan unsur-unsur radiasi matahari. Dan yang ketiga, difusi adalah penghamburan sinar matahari ke segala arah. Dan yang kedua, pemanasan tidak langsung, ada konduksi. Konduksi adalah pemberian panas oleh matahari terhadap lapisan udara paling bawah. Kemudian lapisan udara tersebut memberikan panas pada lapisan udara di atasnya. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara secara vertikal ke atas. Dan adveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara secara horizontal. Dan yang terakhir turbulensi adalah pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur dan berputar-putar ke atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi panas yang diterima permukaan bumi ialah 1. Perbedaan letak lintang. Dan kedua, lamanya sinar matahari. Ketiga, sudut datar sinar matahari. 4. Relief permukaan bumi. Dan terakhir, banyak sedikitnya awan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.